Ini apa ini? Simbol rumah ada itu. Oh, rumah ada. Di bawahnya rokok. Semuanya itu. Jadi semuanya ini terbuat dari kayu juga Pak ya semuanya? Iya kan semua. Pengurusan seperti ini lah nih. Kalau mati seperti kami ini udah. Bahan-bahan itu kemahan ini harus dibuang atau di rumah aja itu sebagai harta karun. Sebagai desa adat yang masih memegang teguh tradisi, adat dan juga budaya, Desa Bawo Mataluo atau Bukit Matahari yang terletak di Nias Selatan tidak hanya terkenal dengan tradisi lompat batu, tarian perang, serta keberadaan rumah adat Omo Hadan Nivola Sara atau rumah adat yang menjadi tempat tinggal resmi Raja Nias di masa lampau. Tetapi juga terkenal dengan kerajinan tangan, utamanya ukiran kayu. Menariknya, para pengunjung yang datang ke desa ini bisa menyaksikan langsung aksi para pengrajin ukiran kayu Nias yang tengah mengukir di halaman desa atau di kios-kios souvenir milik mereka. Sebagai desa wisata yang menjadi salah satu destinasi wisata utama di Nias Selatan, keberadaan para pengrajin ukiran kayu serta kios souvenir mereka yang menjual beberapa hasil kerajinan tangan khas Bawo Mataluo seperti patung, gelang, cincin, pedang atau tologu, mahkota atau rai, miniatur papan lompat batu, dan juga kalabubu atau kalung khas Nias Selatan. Ini harganya berapa tuh? Kalau ini 400. 400. Ini pakai ini. Kalau ini jadi 800. 800 ya? Iya. Ya ini 350. 350. Iya pasangan itu 400. Oh, 400. Iya, Oh, dua. pasangan itu iya dua. Sebelah Yang satu itu 320 sama harganya itu. Tapi bukan punya kita itu. Kan beda. Lansan. Yang selancar ini Pak? Ya, Yang selancar ini? 250. Ini asbak ya? Iya, kura-kuranya 320 juga. Oh, Yang aku bilang tadi, yang aku bikin ini. Kalau harga ini 1,5 juta. Ini berapa Pak? 1,5 juta. Pedang ya? Iya. Itu kayunya tuh berarti? Pastinya menjadi pelengkap yang menarik bagi para wisatawan domestik maupun asing. Kalau nggak bisa ditawar kembali di sini mana mungkin. Betul. Barangku itu kan lewat, enggak. Betul. Tapi kalau yang kecil itu 100. 100 ya? Modalnya luar itu cat diukir, Oh iya. makanya 350. Tapi kalau diminta itu supaya kecil harganya 300 atau 250 yang kecil itu. Yang kecil. Sebagai salah satu pengrajin ukiran kayu yang paling senior di desanya, Tagui Kau Fau atau yang sehari-hari akrab disapa Ama Fritz mengaku memang tidak mudah untuk mengukir kayu menjadi berbagai benda yang akan dijadikan souvenir. Contohnya, untuk mengukir kayu menjadi seekor kura-kura, seperti yang saat ini sedang dikerjakannya. Ia membutuhkan waktu kurang lebih 4 hari. Itu namanya kura-kura. Kura-kura. Itu sampai selesai itu berapa lama selesainya tuh Pak? Dari bulan awal sampai selesai? Kalau ini 4 hari baru selesai ini. Oh, 4 hari ya? Iya. Nanti setelah diukir nanti ini Pak dicat ya? Iya dicat duluan dicat hitam, baru diwarnai untuk diukir. Iya. Itu biasanya kayu itu terbuat dari mana tuh Pak? Pilihan. Kayu apa namanya itu kayu.
Kesulitan utamanya lantaran alat mengukir yang digunakannya masih berupa alat-alat tradisional, serta detail dari benda yang akan diukir, serta juga ukurannya. Meski pembuatannya tidak mudah dan memakan waktu, namun Amal Fritz dan kawan-kawan memasarkan hasil kerajinan tangan mereka dengan harga yang sangat ekonomis, khususnya buat para wisatawan. Itu nanti kalau dijual tuh berapa harganya tuh, Pak? Tapi lotre namanya, kalau apa dijual nggak tertentu. Oh iya. Tapi harga pasnya kalau diminta-minta ini, kalau dikasih harga lomba 350. Oh 350 ya. Iya, kalau diminta 250. Paling kecil 200. 200. Dengan demikian, hasil karya mereka dapat menjadi oleh-oleh bagi wisatawan guna melengkapi perjalanan wisatanya, dan juga sebagai bukti bahwa mereka pernah berkunjung ke desa Bawo Mataluo yang sudah termasyhur hingga ke mancanegara. Biasanya kalau ramai itu misalnya kalau hari-hari Minggu itu Pak Enggak tentu itu. enggak tentu ya. Seperti kelapa, kalau kering kelapa itu kan, kalau jatuh dia untuk kita itu. Untuk kita. Kalau nggak jatuh, mana mungkin kita punya kita, itulah seperti barang itu. Betul. Itu kan namanya lotre. Kalau mau ingin membeli baru punya kita. Betul. Tapi kalau ditentukan untuk setiap hari, enggak. Enggak ya. Karena kalau 2 minggu enggak laku. Tapi per jam juta gitu. Tapi nggak tentu 1 bulan, dan contohnya kan berapa. Kalau lancar barang sendiri itu 1 bulan, mana kita kita bilang. Kita nggak tentu itu. Bukan seperti di sana kan. Dipaksa pendatang dari sini enggak. Saya nggak mau dipaksa, terserah. Kalau contohnya, kalau kita bikin patung-patung seperti ini 2 minggu, 12 hari, kalau 101 hari, 1.200.000, mana mungkin kita bilang sama tamu itu 1.200.000, nggak mungkin. Betul. Pokoknya kami kasih harga supaya lancar, bukan memaksa untuk sehari-hari itu. Ini 12 hari aku bikin itu kali 100.200.000 kan. Betul. Nggak mungkin. Menariknya, para pengrajin seperti Amal Fritz ternyata tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus di bidang seni kerajinan tangan. Pikirkan itu, bukannya yang kamu bilang itu pikiran saya. Nggak mengikuti bagian ukira, itu pekerjaan saya. Tapi kalau nggak jadi nanti apa cita-citamu itu bagaimana masa depan? Jadi sekarang itu kan pusat-pusat, makanya ada darah tinggi. Apalagi ada yang sudah itu sering tidur, malas. Tapi pikiran orang itu bagaimana? Namun kualitas hasil produksi mereka tak kalah bila dibandingkan dengan daerah lain di luar Kepulauan Nias. Hal ini tidak terlepas dari bakat dan juga jam terbang mereka yang sudah puluhan tahun menjadi pengrajin ukiran kayu di desanya. Berarti anak bapak nggak ada penerus ya Pak ya, begitu ya? Iya. Apalagi pemahat itu dikasih sama kakaknya yang kawin pertama itu, peralatan perahu itu dari bawah di sana karena nggak ada penerus. Sayangnya, keberadaan para pengrajin ukiran kayu khas desa Bawo Mataluo ini terancam tidak berlanjut lantaran para generasi muda desa tersebut nyaris tidak ada lagi yang tertarik untuk menekuni kerajinan ini. Lagi-lagi, virus gadget menjadi salah satunya. Itu kan susah. Tapi makanya aku bilang saat di keluarga lebih perlu sama saya pingsirkan, karena tiap hari kerja anak-anak apa. Kalau masuk sekolah hanya setengah hari untuk memakai pulpen, balik sekolah gila. Itulah pikiran saya, susah. Bagaimana memikirkan apa anak-anak itu yang itu sekali kita bilang itu kalau sudah sampai apa nanti, udah aku tahu. Lantaran mereka lebih memilih bermain games daripada belajar mengukir pada orang tua mereka atau para senior. Di luar itu, para pengrajin juga berharap pemerintah daerah Nias Selatan mendukung para pelaku usaha souvenir
yang ada di Desa Bawo Mataluwo dengan mengarahkan setiap wisatawan yang berkunjung untuk dapat melihat hasil karya pengrajin. Kalau mati seperti kami ini yang bikin-bikin itu gak ada pengerus. Seperti zaman dulu orang tua yang apa itu yang bikin-bikin sama nenek-nenek moyang kita itu kan sekarang nggak ada. Ini yang perlu karung. Sekarang kan kita beli di toko karung sudah siap. Tapi yang dulu bikin orang tua itu dulu nggak ada lah di pengerusnya seperti ini lah nih. Terlebih jika akhirnya para wisatawan itu berkenan membeli, yang tentunya akan menambah sumber penghasilan para pengrajin seperti Amal Fritz dan kawan-kawan. Kalau mati seperti kami ini udah bahan-bahan itu pemahat ini harus dibuang atau di rumah aja itu sebagai harta karun. Dari Desa Bawo Mataluwo, Nias, Sumatera Utara, Emanus TV melaporkan untuk Sahabat Nusantara.